Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, berjumpa lagi bersama saya Lydia Murniati dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Suara Sidoarjo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo menggelar program penyuluh untuk permasalahan pertanian di lapangan. Selengkapnya bersama Billy Patopoy. Sahabat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan program yang ditujukan kepada para penyuluh dalam bidang pertanian. Program sendiri dihadiri oleh beberapa perwakilan penyuluh dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 87 orang. Disampaikan oleh Insinyur Mahfud, Koordinator Penyuluh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo saat ditemui selesai kegiatan pada Senin 23 November. Tujuan dari program adalah mencari permasalahan di lapangan sehingga dapat diputuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Permasalahan apa, kemudian ada pemeringkatan masalah. Di situ nanti dicari keadaannya seperti apa, tujuan yang harus dicapai apa, masalahnya apa, baru menentukan kegiatannya. Sementara itu, sejauh ini dari laporan petugas di lapangan, masalah yang saat ini sering terjadi adalah banyaknya hama tikus. Selain itu, ada kendala air juga yang menjadi persoalan beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Kaitannya dengan hama itu kita sudah memfasilitasi untuk bantuan obat. Kendala air itu memang beberapa wilayah memang sudah ada pompa. Mereka juga bantuan pompa untuk irigasi. Itu solusi untuk kekurangan air. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020 hanya untuk uji coba dan alat bantu. Ninda Alivia, Persada FM. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Salahuddin mengatakan sesuai hasil rapat dengar pendapat antara penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu disepakati bahwa hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada tahun 2020 didasarkan pada berita acara sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual. Artinya sama seperti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan pada pemilu tahun 2019. Sedangkan sistem rekapitulasi informasi atau Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, bukan sebagai rekapitulasi resmi untuk menentukan. Hakam menuturkan hasil evaluasi dan pengawasan dari Bawaslu terkait rencana penerapan Sirekap yang menggunakan jaringan internet, pihaknya juga memasukkan dalam indeks kerawanan pemilihan. Ia mengaku sebelumnya sudah mendata kerawanan jaringan internet di wilayah Kabupaten Blitar. Pendataan sementara dari 189 desa ada 83 desa yang rawan internet. Desa tersebut berada di beberapa kecamatan di wilayah utara seperti Dokong, Legok, Kesamben, kemudian di wilayah selatan di Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Bakung, dan Panggungrejo. Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak tahun 2020 dasarkan oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santoso mengatakan beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah melakukan simulasi di TPS di Kecamatan Garum dengan melibatkan seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Ersal FM Nganjuk, ada Agustin Merdekawati menginformasikan temukan inskripsi zaman Erlangga di Johor Pace. Jejak sejarah di Kota Angin kembali terkuak. Yang terbaru, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Nganjuk menemukan inskripsi yang diperkirakan dari zaman Kerajaan Kediri. Lokasinya berada di dinding Gua Durang Limas, Desa Johor Pace. Dari jalan pedesaan, gua yang dikenal warga sebagai tempat bertapanya Raja Airlangga berjarak sekitar 2,5 km. Untuk mencapai ke lokasi, perjalanan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki sejauh 1,5 km. Kepala Disparpurabut Fajar Judion melalui Kasih Sejarah Museum dan Keberbakalan Amin Fuadi mengatakan, sepeda motor hanya bisa masuk sejauh 1 km dan terkait inskripsi menurutnya, sesuai kajian sejarah, tulisan di batu diperkirakan dibuat pada tahun 1176 atau 1178 Masehi. Inskripsi di mulut gua bisa menandakan lambang sekte, kepercayaan masa lalu, atau candra sengkala. Lambang tersebut juga pernah ditemukan di nisan yang ada di wilayah Kediri dan di desa Sumberwindu Mrebek. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi selanjutnya, Kia sebagai bentuk penuhi hak anak dan tertib Adminduk bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Kartu identitas anak
KIA merupakan bentuk upaya penertiban dokumen dan data kependudukan yang dilakukan pemerintah secara nasional. KIA memiliki fungsi yang sama dengan KTP, hanya saja KIA dimiliki oleh anak usia 0 hingga 18 tahun. Dalam kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan sebagai upaya percepatan penertiban KIA dan akta kelahiran bagi usia 0 hingga 18 tahun yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Selasa kemarin, Musfarina Torik, Ketua Forum PAUD Kabupaten Lumajang mengatakan saat ini cakupan KIA di Kabupaten Lumajang masih kurang dari target nasional secara jumlah. Untuk itu, perlu peran dan kerjasama dari instansi yang menaungi program dan kegiatan anak seperti halnya PKK, Himpaudi, KPP, dan Dinas Pendidikan. Dirinya juga menyampaikan bahwa KIA merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak serta dapat digunakan untuk akses pelayanan publik seperti halnya pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Renata Surya dari Suara Ngawi menginformasikan debat publik pertama Pilbub Ngawi tahun 2020 terdiri dari 6 segmen penajaman visi misi pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi menggelar agenda debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 tahap pertama tadi malam. Acara debat publik dengan tema meningkatkan kesejahteraan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan daerah tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial KPU Ngawi dan beberapa mitra media lainnya. Prima Aquinas Lustianti, Ketua KPU Ngawi dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda debat publik merupakan salah satu fasilitas KPU Ngawi kepada pasangan calon untuk melakukan kampanye secara terbuka. Rangkaian debat publik tahap pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 terbagi menjadi 6 segmen. Di antaranya segmen pertama adalah seremonial, segmen kedua penyampaian visi misi dari pasangan calon, segmen ketiga merupakan pendalaman visi misi oleh panelis dengan menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon, segmen kelima dan keenam merupakan debat terbuka antara pasangan calon dengan tim panelis, serta segmen terakhir merupakan closing statement dari pasangan calon. Renata Surya, Suara Ngawi. Waspadai bencana, Wali Kota Habib Hadi dan Forkopimda cek kesiapan personil dan Sarpras. Selengkapnya bersama Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan Forkopimda Kota Probolinggo menggelar apel kesiapsiagaan bencana, hidrometeorologi, dan penanggulangan bencana. Dalam apel tersebut disampaikan bahwasanya semua masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah Kota Probolinggo harus mewaspadai bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim dan anomali bencana La Nina yang diperkirakan akan terjadi pada awal musim hujan di akhir bulan November hingga awal Desember dan bahkan puncaknya akan hadir di Januari 2021. Wali Kota Habib Hadi menegaskan, dari pemantauan potensi oleh BPBD Kota Probolinggo, masih ada kawasan merah pada peta rawan bencana banjir di Kota Probolinggo. Harapannya dalam hal ini, masyarakat sudah teredukasi dalam penanggulangan bencana untuk siap dalam kesiapsiagaan bencana. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Beralih ke Pradia Suara Tuban. Pemkab segera ambil keputusan terkait sekolah tatap muka diperbolehkan kembali pada Januari 2021 bersama Ari Agustias. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di semua zona mulai semester genap Januari 2021. Nadiem menyebutkan jika kebijakan tersebut berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, Mendikbud meminta agar Pemda segera melakukan persiapan yang perlu disiapkan saat memulai proses belajar mengajar tatap muka nanti. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Hamid menjelaskan, prinsip yang digunakan dalam kebijakan terbaru tersebut adalah kesehatan dan keselamatan. Perubahan kebijakan yang dilakukan yaitu tidak lagi menggunakan batasan zona untuk penentuan boleh atau tidak boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Akan tetapi kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Nanti tentunya pertimbangan bersama seluruh tim gugus tugas COVID-19 yang ada di Kabupaten Tuban yang menentukan nanti. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi yang menentukan adalah tim gugus tugas COVID-19 yang dipimpin oleh Bapak Bupati sendiri. Saat ini, Nur Hamid mengaku tengah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Bupati Tuban Fatul Huda dalam keputusan yang akan diambil. Persiapan terkait sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan sanitasi berstandar, tempat cuci tangan, kewajiban sekolah memiliki
termogan, dan persyaratan lain yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi saat ini juga tengah diupayakan. Arya Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Rencana pembangunan KIHT di Pamekasan kembali dibahas. Selengkapnya bersama Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang direncanakan akan dibangun sebagai wadah industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Pamekasan disebut oleh Yanuar sebagai Kepala Cukai Madura merupakan program unggulan Bupati Pamekasan dan Kementerian Keuangan untuk membantu UMKM kini kembali dibahas. Menurut Yanuar, pihaknya telah beberapa kali berkonsultasi dengan kementerian terkait dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, Dirjen Kementerian Keuangan, untuk memenuhi sejumlah persyaratan agar tidak menyalahi ketentuan hukum. Yanuar mengatakan, pembangunan KIHT ini dirancang guna mendukung program pemerintah dalam memperkecil pelaku usaha rokok ilegal, sehingga setelah dibangun nanti akan mampu menghidupkan perindustrian rokok dan menyerap banyak tenaga kerja. Di samping itu, Yanuar berjanji akan membantu pemerintah Kabupaten Pamekasan agar rencana pembangunan KIHT di Kabupaten Pamekasan sebagai kawasan terpadu industri rokok legal di Madura dapat terwujud secepatnya. Namun dengan hati-hati agar tidak menyalahi hukum meski tujuannya untuk membantu masyarakat. Ini adalah salah satu program unggulan Bapak Bupati dan juga program unggulan Kementerian Keuangan untuk membantu UMKM. Harapannya ini segera terwujud, namun dengan hati-hati, sehingga setelah kita diskusi dengan Biro Perekonomian Provinsi, terus kemudian kita diskusi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Perindustrian, memang butuh step-step yang harus diperhatikan, sehingga jangan sampai nanti kita berbuat baik untuk masyarakat, tapi ada efek kita tidak sesuai dengan hukum, sehingga ada beberapa hal yang memang harus kita laksanakan dengan hati-hati. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Rano Prasetya dari Radio Blambangan FM Banyuwangi menginformasikan, Bupati Banyuwangi melakukan penyerahan dan penaburan bibit ikan di Dam Temuguruh, Kecamatan Banyuwangi. Bupati Banyuwangi melakukan penyerahan dan penaburan bibit ikan bersama warga Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu di Dam Kelatak Mbah Direm. Acara tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan dari kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Sempu, ibu-ibu dasawisma, dan kelompok pengawas masyarakat Pokwasmas Perikanan. Bupati Anas dalam sambutannya mengatakan sangat penting menjaga kebersihan serta ekosistem sungai, karena menurut Anas kebersihan sungai sebuah bentuk dari majunya peradaban di suatu daerah. Maka sungai itu di beberapa negara maju adalah peradaban. Kalau sungainya bersih, tidak ada sampah, berarti peradaban negaranya atau kawasan itu maju. Maka udah betul sekali kalau Pak Kepala Desa merancang kegiatan ini di sungai, maka kalau nanti Pak Kades sungai ini bersih, Pak Kades bisa wujudkan tidak ada sampah, berarti itu simbol peradaban Desa Temuguruh, rakyatnya sudah sangat tinggi. Acara tersebut juga dibarengi dengan pemberian bak budidaya lekung kepada ibu-ibu dasawisma, di mana dalam bak tersebut warga dapat berbudidaya ikan lele dan menanam sayuran dalam sebuah bak timba besar. Rano Prastia, Blambangan FM Banyuwangi untuk Buletin Jatim. Informasi yang terakhir bersama Amanda, pemerintah Kota Madiun siapkan perda yang mendukung pengembangan potensi ekonomi di sektor kepariwisataan. Konsep penataan pariwisata di Kota Madiun terus digodok oleh pemerintah Kota Madiun bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Madiun. Kedepan, pembenahan infrastruktur yang ramah lingkungan dan memiliki gagasan pengembangan pariwisata menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, keberadaan sektor pariwisata mampu memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta meningkatkan perekonomian daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dibutuhkan landasan hukum yang jelas untuk mengembangkan kepariwisataan daerah sehingga mampu meningkatkan potensi kepariwisataan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, penataan pariwisata ini penting. Harapannya, dengan tertatanya induk pariwisata ini dapat diikuti oleh masyarakat seperti pelayanan sosial masyarakat, sabta pesona pariwisata, dan pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Madiun. Pariwisata ini betul-betul kita tata, jadi mulai dari awal sampai nanti pariwisata itu memuncak, itu kita programkan dan kita perdakan. Jadi kalau ini sudah kita perdakan semuanya, tahapannya itu terus berjalan, kegiatan-kegiatannya itu tidak kegiatan kagetan, jadi sudah tertata semua. Nah, dengan harapan tertatanya induk pariwisata ini, nanti kan masyarakat harus mengikuti. Artinya, kalau kota ini menjadi kota pariwisata, masyarakatnya juga harus menyambut cara melayani, sabta pesonanya. Itulah nanti
di Perda akan kita masukkan di sana. Potensi wisata kita tidak punya potensi wisata alam, maka kita membuat wisata buatan dan ada alam yang ada di sini kita optimalkan. Contohnya ada bantaran, kita punya Bengawan yang seperti itu, maka tepi Bengawan kita perbaiki semuanya. Amanda, Suara Madiun. Demikian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Lydia Murniati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.